Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seorang hamba yang sederhana, di mana doanya dan keutamaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Di sekitar, maupun di tempat yang lain, kita tidak tahu tingkat keimanan seseorang, dilihat dari kesehariannya atau cara berpakaian dan yang lainnya. Di antara hamba-hamba Allah, ada yang berpenampilan sangat sederhana, namun jangan dinilai dari sudut pandang secara umum, terkadang mempunyai kedudukan tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya mengguncang langit ketika dipanjatkan. Sesungguhnya, Allah menilai seorang hamba yaitu kalbu dan amal syaleh ibadahnya, bukan dinilai dari seberapa kaya, pangkat kedudukan, jabatan, status sosialnya yang berhubungan dengan dunia. Di mana Rasulullah bersabda, terkadang seseorang yang rambutnya kusut berdebu, dan terusir di depan pintu, namun seandainya ia bersumpah, berdoa, dengan nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Ada suatu kisah, yang dialami dan disaksikan langsung oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau adalah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, lahir pada tahun 671 Masehi. Dikala itu, penduduk Madinah sedang menjalani musim kemarau yang panjang, penduduk Madinah pun keluar berbondong-bondong untuk melakukan sholat istisqa. Namun, Allah belum memberikan apa yang mereka inginkan, meskipun banyak yang memanjatkan doa, tetapi hujan pun belum kunjung turun. Suatu malam, ketika beliau hendak mengerjakan sholat Isya, di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah selesai, Al-Munkadir lalu pergi menuju tiang di masjid, di mana beliau sering duduk dan menyandarkan tubuhnya pada tiang itu. Lalu, tiba-tiba datang seorang lelaki berkulit hitam kepucatan, mengenakan kain sarung. Yang dimana, pada lehernya ada sarung kecil yang menutupi. Kemudian, lelaki itu melangkah ke depan menuju tiang yang berada di hadapan Al-Munkadir. Sementara itu, beliau ada di belakangnya. Tidak sengaja, beliau melihat langsung apa yang dikerjakan lelaki itu, yakni, mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu duduk dan memanjatkan doa. Wahai Rabbku, penduduk kota Nabimu, telah keluar berbondong-bondong dan meminta hujan kepadamu. Namun engkau belum memberikannya kepada mereka. Dan kini aku bersumpah atas namamu ya Rabb, supaya engkau menurunkan hujan kepada mereka. Belum sempat lelaki itu menurunkan kedua tangannya, seketika terdengarlah gemuruh suara petir. Kemudian, datang sekumpulan awan yang terbentuk dan mengguyurkan hujan. Mendengar suara hujan yang deras, lelaki itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai pujian. Sembari berkata, siapalah aku, dan apa kedudukanku sehingga doaku, engkau kabulkan. Namun aku berlindung kepadamu ya Allah, dengan memujimu, dan dengan kemuliaanmu. Kemudian setelahnya, lelaki itu berdiri, dan mengerjakan sholat malam, lalu waktu pun mendekati datangnya subuh. Orang itu pun mengerjakan sholat witir, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, dan beberapa waktu kemudian, iqamah sholat subuh pun dikumandangkan. Lelaki itu pun bergegas ikut melaksanakan sholat subuh, bersama kaum muslimin. Kemudian setelah sholat, lelaki itu keluar dan Al-Munkadir mengikutinya, belum sampai di tempatnya, beliau sudah kehilangan jejak, entah kemana orang itu pergi. Pada malam berikutnya, orang itu pun datang lagi, di mana Al-Munkadir ada di masjid itu, yang sama mengenakan kain di leher beserta kain yang dibuat sarung untuk sarana beribadah. Dan mengerjakan sama apa yang telah dilakukannya sebelumnya mengerjakan sholat. Kemudian, Al-Munkadir setelahnya melakukan sholat berjamaah. Ia pun mengikuti lelaki itu yang terus berjalan,
sampai masuk ke sebuah rumah yang dikenal beliau di Madinah. Kemudian, Al-Munkadir kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat duha setelah matahari terbit. Lalu, beliau memutuskan untuk menuju rumah dan ingin menemui orang itu. Setibanya di rumah, ternyata orang itu adalah pembuat sepatu. Lelaki yang datang ke masjid mengetahui kalau Al-Munkadir sedang melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Abu Abdillah, Ibnul Munkadir, selamat datang. Apakah yang ingin engkau perlukan denganku? Apakah engkau ingin aku buatkan sepatu?" Beliau pun duduk dengannya, dan berkata, "Bukankah engkau yang menjadi temanku pada malam pertama itu?" Seketika, lelaki itu tiba-tiba wajahnya berubah menjadi gelap atau bisa dikatakan dalam keadaan marah, dan berkata, "Ibnul Munkadir, apa urusan engkau dengan peristiwa itu?" Sungguh beliau agak ketakutan, seraya berkata, "Baik, aku akan keluar dari sini." Pada keesokan harinya dan malam pun tiba, setelah mengerjakan sholat Isya berjamaah di Masjid Rasulullah, kemudian seperti biasanya, Al-Munkadir bersandar di tiang masjid, sembari menunggu lelaki itu. Namun tak kunjung datang, beliau pun berkata pada diri sendiri, "Innalillah, apa yang telah aku perbuat pada orang itu?" Waktu pun terus bergulir hingga tengah malam, kemudian sampailah hingga berjamaah sholat subuh. Setelah selesai dan sambil menunggu terbitnya matahari, lalu beliau pun bergegas menuju rumah itu lagi. Namun apa yang diinginkan tidak ada hasilnya. Yakni, penunggu rumah itu berkata kepada Al-Munkadir, "Wahai Abu Abdillah, apa yang terjadi antara engkau dengan orang itu kemarin?" Beliau pun balik bertanya, "Apa yang terjadi dengannya?" Orang-orang di sekitar mengatakan, "Ketika engkau keluar dari rumahnya kemarin, ia pun dengan segera mengemasi barang-barangnya dengan kain. Dan tidak ada selembar kulit, atau cetakan sepatu, melainkan dibawa dengan kain tersebut. Hingga kami pun tidak mengetahui kemana perginya orang itu." Dan Al-Munkadir mencari orang tersebut, dengan mendatangi rumah-rumah yang ada di Madinah. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan melainkan orang itu tidak ditemukan. Semoga Allah merahmatinya. Seorang hamba, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, dikarenakan keutamaan yang ia miliki juga keikhlasan dan ketawaduannya. Di mana orang yang sederhana itu, hidup di masa generasi tabi'in, yang doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah melainkan apa yang diketahui oleh orang lain untuk menjaga keikhlasan kepadanya, sehingga ia menyembunyikan berbagai amal salehnya agar tidak diketahui orang, wallahu a'lam bishawab. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.